Oke, kembali lagi di podcast Ngobrol Dunia Bola. Ngobrol Dunia Bola, as we know it. Kali ini kita baru muncul di permukaan karena sudah lama sekali tidak muncul. Sorry to say karena banyak aktivitas. Tapi nggak apa-apa. Karena kita juga ada event Fantasi UCL kali ini, mungkin baru kita yang mau ngadain nih buat konten FUCL secara rutin, karena mungkin ada beberapa konten kreator yang fokus terhadap FBL. Nggak apa-apa. Tapi menariknya di sini karena ada kedatangan dari fans-fans dari tifosi Serie A, yang dimana di sini ada Mas Ale. Halo Mas Ale. Halo. Kenal. Beliau adalah fans dari AC Milan yang sudah di hampir Scudetto sih di paruh musim ya. ini. Dan newcomer di UCL. Oh iya, dan kembalinya Milan ke UCL sangat dinantikan. Oke, selanjutnya kita ada Bung Cuplis ya, selaku fans dan tifosi Juventus. Salam kenal Mas dan selamat malam. Selamat malam Mas Albana. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Dan yang terakhir kita tentunya juga menantikan sang juara bertahan, juara Italia musim lalu ya kan. Mas Heri. Halo Mas, selamat malam. Halo. Selamat malam Mas Albana. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Oke, langsung saja. Saya mau nyapa rival dulu. Kenapa? Mau nyapa rival dulu sebelah. Oh ya, boleh silakan. Biar nggak selek. Halo, Mas Ale. Halo. Baik. Mas Ale yang punya separuh musim Serie A musim lalu. Separuh musim kok. Gaskan dia. Kita lihat di UCL ya. Ya, oke. Halo Mas Cuplis. Masih kelihatan? Mas Cuplis masih kelihatan nggak ini? Klasemennya ya? Klasemennya. Klasemen nggak kelihatan ya? Bener bos, kejauhan dia. Ini nemenin itu loh, nemenin admin ya toh, mengarsenalkan diri. Oke. Ya, nongol aja karena kena memang bos. Karena memang sebenarnya di Championship sendiri sejatinya Italia itu sangat dinanti dan ditunggu-tunggu nih untuk kebangkitannya. Mudah-mudahan momen tahun ini bisa kembali lagi, apalagi ditambah Milan sepertinya sudah menemukan kalau tim terbaik sih mungkin belum ya, tapi setidaknya sudah dapat feel-nya nih karena dilatih oleh Pioli ya, mantan pelatih Inter juga. Dan juga Juventus ditinggalnya Ronaldo dan ya kita tahu sendiri di giornata pertama juga kurang bagus. Apakah nanti Juventus punya kans buat juara? Dan selanjutnya ada Inter Milan juga yang dimana juga pelatih baru semua. Intinya Serie A ini akan lebih menarik, tapi kita tidak membahas Serie A, kita langsung ke Champions League yang dimana kita tahu ya sebelumnya UCL musim ini akan lebih menarik nih dibanding musim-musim sebelumnya, yang dimana bursa transfer musim ini lebih panas tentunya, akan jadi daya tarik tersendiri buat para fans yang sudah menantikan timnya akan berlaga di UCL. Bagaimana tanggapannya Mas Safin ngelihat bursa transfer musim ini yang sangat-sangat panas nih? Ya, menurut saya bursa transfer musim ini nih yang paling drama. Oh gitu ya? Iya benar. Dramanya bahkan mengalahkan drama Indosiar. Ya. Paling drama. Iya, ada bawang-bawangnya itu kan. Pertama itu Messi. Gitu. Waktu pindah dari Barcelona ke PSG itu kan penuh bawang itu, penuh tangisan. Yes, ya. Kita juga sepakat lah kalau momen itu mungkin haru banget lah ya. Ya. Bahkan yang nangis bukan hanya fansnya Barcelona, itu si Aguero juga menangis itu. Iya betul. Pindah ke Manchester City, pindah ke Barcelona, malah ditinggal pergi ke PSG juga itu kan.
Terus setelah itu masih ada juga Lukaku waktu itu dari Inter pindah ke Chelsea, nilai 115 juta euro yang memecahkan rekor Serie A itu yang sebelumnya pegang Paul Pogba. Iya, betul. Yang pertama juga yang dihujat, kan terus drama juga itu. Yang dihujat pertama kan Steven Zhang, sampai Kokoh Zhang. Sampai ultrasnya demo pakai uang kertas di gini-ginian. Iya. Pakai uang dolar ya kan. Ya, kayak Donnarumma ya, kayak Donnarumma waktu itu ya. Iya, sama seperti Donnarumma. Dan si Lukaku-nya juga seperti itu. Kemarin kan update statusnya di Twitter sama di Instagram kan 100% Milano. Oke. Tetapi malah pindah. Nah, makanya itu lidah tak bertulang. Oke lah. Kemudian terus ada klarifikasi dari Morata. Sebenarnya Lukaku itu kan kalau mau sabar sedikit, itu kan masih bisa naik lagi harganya. Tapi karena dia sudah kepencet sama uang minyak itu, godaan dari Roman Abramovich, ya udah. Ya kondisi kayak gini butuh uang cepat, Bang. Si Steven Zhang-nya juga butuh uang cepat ya. Si Steven Zhang-nya kan juga sudah collab. Dia juga butuh uang cepat juga. Iya. Nah, menariknya itu pernyataan Lukaku yang kemarin itu. Yang terakhir apa itu? Diwawancarai. Nah, ini saya bacakan. Saya baru menyadari jika Chelsea begitu serius ketika mengajukan tawaran ketiga pada Inter. Nah, langsung saja, intinya ini loh yang ini. Pikiran saya sudah di Chelsea. Ya, dia mengangkatku dari kubangan kotoran dan saya hanya meninggalkan mereka demi Chelsea. Nah, itu masalahnya lubang kotoran itu mana, Mas? Lubang kotoran yang dimaksud Lukaku itu klub mana ya? Oh, itu yang dimaksud Inter itu maksudnya jelas. Karena itu cuma buat target antar aja. Masih heran ada orang yang fans Inter mengagung-agungkan Lukaku setelah dilepeh kayak gitu tuh. Malu harusnya. Di pernyataan itu Inter yang mengangkatku dari kubangan kotoran, berarti kan sebelumnya Inter. Saya nggak mau nyebut merek. Ya, saya nggak mau nyebut merek. Nanti sebut saja MU ya? Bukan? Ya, sebut saja Manchester United gitu. Terus drama yang terakhir itu dramanya Ronaldo. Kenapa itu? Terjadi di penghujung transfer. Ya sangat menarik karena dalam hitungan jam tuh rumornya kan sebenarnya mau pindah ke Manchester City. Yes. Dalam hitungan jam malah pindah ke Manchester United. Nah, mungkin waktu Ronaldo OTW ke kota Manchester ada penyekatan di sana. Ada penyekatan di jalan. Terus belok ke tikungan pindah ke Manchester Kabupaten. Mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya itu trik marketingnya agent dari Ronaldo atau keinginan Ronaldo buat pulang ke MU atau seperti apa menurut Bung Safi nih? Kalau menurut saya sebenarnya keinginan Ronaldo sendiri. Ronaldo itu cuma mau gerah ya di Juventus mungkin ya, gerah gitu. Iyalah. Karena di Italia tim yang adem itu cuma Milan. Pasti. Kenapa itu Bang Ali? Ya satu jelas dari nama ya. Oke. Kenapa? Nah, apa yang bikin nama Milan bikin adem gitu? Satu AC Milan, garing banget saya. Iya Bang. Oke. AC Milan boleh. Oke. Tapi kalau dari selain ya pemain bintang yang pergi kayak Ronaldo ke MU, terus Lukaku ke Chelsea, seolah-olah tuh mereka bahagia banget pergi dari dua klub itu. Kita ambil bintang Milan Donnarumma ya, dia keluar dari Milan, tapi statement-statement yang keluar dari dia tuh seolah-olah dia berat buat meninggalkan. Tapi sama fans Milan masih dianjing-anjingin juga. Angin-anginan ya? Yang angin-anginan yang nomor 10 Bang. Itu juga masih dipuji-puji juga di Inter. Iya. Gitu. Fans Inter ditinggal Lukaku masih dipuja-puja, terima kasih Ronaldo. Terlalu drama ya, drama fans Inter dan drama. Juventus ya. Nggak kayak Milan ya. Ditinggal Donnarumma, terus juga ditinggal Hakan ya. Paling keren tuh transfer Milan. Oh ya, oke. Itu
Oke, kita jangan terlalu banyak, terlalu lama berbicara tentang transfer Serie A. Tapi yang tadi terakhir statement dari Bang Heri itu di mana? Oke, Bang Heri itu alias Bang Safin ya. Jadi saya mau manggilnya Bang Heri atau Bang Safin. Di sini tadi berstatement Ronaldo adalah penutup jelang transfer musim ini ya. Oke, kita langsung beralih ke kenapa? Itu yang terbaik lagi masih ada. Apa itu? Kepindahan gabungan antara Messi dan Neymar. Siapa itu? Mesias Junior. Perpindahan paling terbaik musim ini. Siapa itu? Kita lihat, Bung. Kita lihat calon bintang itu, Bung. AC Milan. Mesias. Tolong. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dari dua pemain ya. Kalau kita sorot memang ada dua pemain, yaitu ada Messi dan Ronaldo yang pemain mega bintang yang sudah disorot dari tahun ke tahun. Di bursa musim ini juga ada dramanya juga, ada perpindahan juga. Nah, kira-kira menurut Bang Ali nih, apakah antara Messi sama Ronaldo ini akan berpeluang juga nggak buat ngangkat trofi baik di liganya dan di UCL nantinya? Kalau di Liga PSG sih hampir pasti mungkin ya. Cuma kalau di UCL, saya rasa secara tradisi mereka belum punya. Kita lihat aja Galacticos Madrid 1 dekade yang lalu pun mereka ngumpulin pemain bintang juga nggak ada dia. UCL yang masuk. Jadi belum tentu dengan masuknya Messi, Donnarumma, Ramos, Hakimi mereka. Ya peluang pasti ada, cuma kalau menurut saya nggak terlalu besar. Ronaldo di Manchester United mungkin lebih berpeluang karena secara tradisi MU lebih punya tradisi di UCL. Oh jelas. Di Eropa lebih ngangkat ya. Bahas dulu nih kita di UCL. Di sini dulu? Maksudnya karena historical dan mental ya ketika bermain di UCL ya. Betul. Dan mungkin juga mereka belum teruji secara tim. Pemain bintangan ini pasti punya ego masing-masing, pasti punya ya motivasi sendiri-sendiri dan mereka biasa main di Liga Prancis yang sambil meremaja mungkin mereka menang. Gitu. Kita lihat aja Mbappe, Hakimi kemarin kayak bercanda banget main di Liga Prancis, peluang kebuang kayak itu. Kalau di liga yang ketat kayak gitu bisa tegang, tapi mereka dengan santainya kayak orang latihan aja kayak gitu. Jadi kayak lawan Unsa Asmi ya. Unsa Asmi sama Hizbul Watol. Lawan Unsa Asmi aja kemasukan. Hizbul Watol, PSK Kabaci ya. Oke. Tapi menariknya di sini ketika Ronaldo dan Messi di Champions kali ini pasti kan akan ada mungkin ya UEFA atau mengatur bagaimana caranya untuk mempertemukan mereka. Menurut Bang Ale, apakah ada chance itu atau peluang itu untuk bertemu atau nanti dibiarkan saja ketika sudah bisa jadi kemarin di terakhir di kepotong tadi sorry kemarin isunya kayak kemarin yang Sepp Blatter atau siapa bilang di undian grup itu ada bola yang panas, ada bola yang dingin untuk memunculkan tim-tim yang secara secara unggulan dan tidak itu udah diskenariokan akan bertemu di step-step yang makin ke atas untuk menariknya kompetisi. Ya kita lihat aja nanti. Mungkin untuk marketingnya UCL paling enggak PSG, MU perempat final sampailah. Tapi jangan lupain tim-tim lain juga. Madrid bisa jadi, Atletico lebih berpeluang besar, bisa jadi. Atau malah Atalanta ya. Atalanta, kalau dari Serie A sekali lagi maaf, yang bisa membawa nama Italia hanya ada satu klub dan kita udah tahu itu siapa. Tidak perlu silakan di Serie A mungkin. Oke, kita next ya, kita next. Jadi oke. Tapi gini, selain nama PSG dan MU, tim mana lagi sih yang berpeluang keluar sebagai juara, Mas Cuklis? Kalau buat saya 2 itu malah nggak dihitung. Oh gitu ya? Kenapa tuh? Terlalu overpower lah. Kayak ya disebutkan Mas Ale tadi ya. Terlalu loss Galacticos, akhirnya terlalu banyak loss nanti.
Kalau masuk ke 16, 8 besar bisa lah. Tapi untuk juara, saya rasa tahun ini 3 dari Italia, 1 dari Spanyol. Spanyol berarti semifinal tentunya. Ya. Iya, pokoknya di antara 4 itulah, Madrid, Milan, Inter, Juve bisa jadi kejutan underdog. Atau Atalanta ya penggantinya, yang kita tahu juga. Kalau Atalanta saya rasa kurang. Kalau ya? Dari tradisi ya Milan kuat di tradisi. Tapi juga saya mengakui sih Milan kalau di UCL juga, walaupun kuat di tradisi dia kuat. Menganggap itu rival di Serie A, tetapi kalau ketika di UCL selain bertemu dengan Inter, tapi memang saya menjagokan Milan keluar sebagai pemenang. Gitu. Kalau di ada satu underdognya itu nanti Juve bisa jadi kayak 2015 kemarin. Saya bilang di grup ya, 6 pertandingan di awal dia cuma dapat 1 poin. Akhir musim dia juara, di Champion dia masuk final. Ya, walaupun dibantai Madrid ya kalau. Iya, walaupun harus dibantai 4-1, 3-1 itu waktu itu. Dibantai Barca 3-1. Barca ya itu waktu 2 tahun berikutnya dibantai 4-1. Iya, betul. Iya. Tapi Juventus memang kalau di final agak kurang greget ya. Iya. Kalau juara sepertinya Milan bisa atau Madrid. Yes. Ya, kalau juara sih mungkin belum. Ya paling enggak bisa lah pemanasan dulu, mungkin 2-3 tahun ke depan baru berani Milan mentargetkan juara. Paling enggak untuk saat ini cari-cari duit dulu lah, lolos fase grup aja itu udah oke. Kalau lolos fase grup pastilah, kalau Milan ini grupnya akan enteng-enteng itu. Cuma ada Liverpool sama Atletico. Oke. Itu nanti kita bahas lagi. Nah, ya kan? Kita Atletico aja kebantai sama Juve. Yes. Kita bahas ke Liverpool udah bosen lah kemarin dia 2 tahun kemarin kan dapat Liga, dapat Champion, berikutnya juga jatahnya Chelsea kan. Makanya saya bilang mungkin tahun ini jatahnya Italia atau Spanyol. Jadi Mas Cuplis beranggapan dan memprediksi calon juara UCL musim ini antara Spanyol dan Italia ya, momennya. Dari Italia atau Spanyol? Bukan dari Inggris ya? Bukan dari Inggris. Sebenarnya Inggris tuh kemarin kuat di City ya. Kalau City sayangnya tradisinya nggak ada dia. Ya, betul. City sebenarnya cuma kejar lokal terus. Ya. Kalau bahkan dari sama Tottenham aja dia kurang itu ya, di Champion City kurang bagus ya. Tottenham bisa masuk final, City belum masuk ya. Iya, betul. Tottenham udah pernah masuk final sih. Iya, Tottenham kan bisa masuk final kemarin. Iya. Nah, malah bikin kejutan kan itu. Seneng kalau itu. Nggak mungkin sih. Iya. Oke, terima kasih Bung Cuplis untuk advice-nya. Kita lanjut ke tim yang punya Italia nih, ya kan, yang berada di fase grup B. Yang kita lihat juga hampir nggak ada perubahan nih kayak musim lalu, Bang Safin. Nah, menurut Bang Safin nih, tim mana aja nih yang kira-kira bakal lolos di fase 16 besar? Oke, ini masuk grup D ya. Ini grup D ini seperti reuni tahun kemarin. Kecuali hampir reuni ya. Kecuali satu ya, Mondial 18 diganti Sheriff Tiraspol. Ya, nggak diajak. Bahkan di Twitter tuh adminnya ngelawak juga tuh. Iya. Diajak reuni kan gitu. Kalau menurut saya Real Madrid tetap nanti yang lolos. Peluangnya 70% lah, 70% lolos. Terus yang menemani Inter. Sheriff. Inter. Shakhtar Donetsk. Sheriff Tiraspol yang menemani. Kenapa Inter lolos nanti menemani Real Madrid? Kenapa Inter nanti lolos menemani Real Madrid? Kenapa? Karena tahun kemarin itu kan backnya Shakhtar Donetsk nomor 9 udah pindah ke Chelsea sekarang. Udah pindah ke Chelsea. Nomor 9. Udah pindah ke Chelsea. Waktu itu kan Sanchez hampir ngegolin terus halo sama dia. Sekarang udah pindah ke Chelsea, makanya Inter lolos. Ya ketutup ya. Makanya tahun ini nanti lolos. Kemarin karena ada backnya itu. Yang nomor 9. Jadi menurut Bang Safin,
yang nomor 9 itu alias Lukaku itu ketika momen-momen genting malah jadi kecamuk ya atau jadi bumerang sendiri buat Inter ya. Dia bukan big game player. Dia bisanya bagus itu musuh tim sekelas AC Milan. Terus kemarin Aston Villa itu bisa bagus, tapi kalau musuh-musuh genting di final atau menentukan lolos grup itu nggak bisa. Ya, Gimana kali ya itu waktu itu ya? Ya kalau kita ngomong di Serie A oke lah. Emang fakta musim lalu Lukaku lebih unggul dari Ibrahimovic di 90 menit. Tapi di UCL nanti, boom, badge of honor. Iya. That means. Iya. Badge of honor ya. 7 ya. 7 atau berapa ya? 5 ya? 7. Oke. Jadi kalau di grup B sendiri, otomatis yang lolos antara Real Madrid dan Inter. Nah, untuk posisi 1-2-nya mungkin Bang Safin bisa kasih advice? Kalau realistis Real Madrid nomor 1 tetap. Inter walaupun ditinggal pemain bintang dan ala kadarnya Madrid ya, kita tahu juga kan Madrid kehilangan Ramos juga kan, nggak punya motor serangan lainnya gitu, bintang lain gitu. Sama seperti AC Milan, Real Madrid malah lebih dari AC Milan, dia lebih DNA UCL-nya lebih setiap tahun. Kalau AC Milan kan sudah panitia liga ya. Yang lalu ya. 2 juta tahun yang lalu lah. Real Madrid itu konsisten setiap tahun masih lolos terus ke fase grup. Untuk Inter Milan kali ini beda sama tahun kemarin. Kalau Conte kemarin gimana ya, masih mainnya kayak jelek banget lah, soalnya di grup kayak nyepelekan itu. Kalau musim ini nanti kan Inzaghi harusnya sudah belajar dari kesalahan Conte tahun kemarin, termasuk memasang back nomor 9 itu. Tahun ini sudah nggak ada, jadi aman. Oke. Nah, selain itu juga di UCL musim ini, selain bursa transfer yang tadi kita bahas bareng-bareng yang lagi hot-hotnya, ada satu memorian yang tak terlupakan, yaitu Memory of Istanbul, yang dimana AC Milan kembali nih. Sudah berapa lama nih? Kalau nggak salah hampir 2005 tahun itu. 2005. 7 tahun ya? 7 tahun? 6 tahun ya? Lebih. 2007 ya? 2005 itu. Ini udah 2005. Enggak, maksudnya 2005. Terakhir masuk UCL itu di tahun 2000 berapa ya? 12 ya? 2012. Ya, 2012. Mungkin sekitar ya 7 tahun nggak berlaga dan langsung berhadapan dengan Memory of Istanbul, Memory yaitu kelam. Iya, dengan Liverpool. Jadi gimana nih Bang Ale nih menyikapinya nih sebagai fans dari AC Milan? Kalau di grup yang kita ketemu Liverpool sama Atletico dan yang disorot pasti sama Liverpool karena Istanbul ya. Sebenarnya kan itu tragedi Istanbul, kita udah revanche di final berikutnya. Yes, AC Milan juara loh. Apakah teman-teman melupakan itu? Tidak. Mungkin karena Istanbul ada drama comeback-nya jadi lebih memorable. Ya. Tapi sebenarnya Milan adalah tim yang belajar. Kita kalah di final pertama, tahun berikutnya gua balas. 2 tahun berikutnya. Tahun berikutnya kita bisa menang dan bahkan 90 menit tanpa harus melewati penalti. Tapi itu dulu, Bang. Istanbul. Nah, sekarang nih dengan komposisi Milan sekarang, terus ngelihat potensi tim lawan kayak Liverpool yang sekarang gitu kan, tentunya punya prediksi dan analisa sendiri nih buat Bang Ali. Gimana tuh? Kalau saya lebih takut sama Atletico sebenarnya karena mereka lebih stabil, lebih siap ya. Di La Liga pun mereka konsisten, komposisi pemain juga relatif tidak banyak berubah. Dan kalau Liverpool udah kebaca, main mereka juga cuma gitu-gitu aja di IPL karena musuhnya terlalu cere-cere aja, jadi masih menang mulu. Tapi Itali lebih concern ke taktik dan Pioli pasti udah bisa mengantisipasi siapa sih, cuma Mane, Salah, Firmino
nggak ada apa-apanya itu sama Tomori. Wih sih mantap. Tapi menarik sih ketika ATM tadi di-mention dengan squad pemain yang kita tahu ada Rodrigo de Paul ya kan, yang ya kita bisa sebut wonderkid juga dan salah satu bintang Serie A musim lalu nih. Nah ini menurut Bang Ale gimana tuh? Di Atletico ini juga kan dia akan bertandem dengan Suarez ditambah juga Griezmann, terus ada Matthias Cunha juga di sana gitu kan. Jadi menurut Bang Ale ATM ini selain lawan terkuat juga bisa jadi penjegal Milan juga nggak buat lolos ke fase selanjutnya gitu. Kalau prediksi Milan sama Atletico lah. Secara kedalaman squad Jadi Liverpool nggak lolos ya buat ujian musim ini ya? Enggak. Liverpool kunci mungkin paling. Oke, kita kunci deh untuk fans Liverpool harap bersabar karena menurut Bang Ale dan prediksi Bang Ale Liverpool musim ini akan bermain di UEFA Champions League dan akan bertemu dengan Roma, Napoli dan kawan-kawannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang dimana kita lihat ya bagaimana Serie A kan memang yang tadi bisa dibilang Mas Cuplis ada 3 Serie A nih. Nah kita ngomongin Juventus aja dulu deh. Juventus kan sepeninggal Ronaldo dan unkonsistennya Juventus yang dimana biasanya setiap musim itu Juventus selalu ngegas nih di giornata pertama atau di game week pertama itu selalu ngegas. Dan penurunan ini sebenarnya akan berdampak nggak sih terhadap di UCL juga? Atau memang ini adalah bagian dari strategi Agnelli, pelatih Juventus siapa? Allegri untuk memenangkan UCL nggak musim ini? Gimana tuh? Kalau memenangkan berat ya. Tapi saya rasa ini kayak deja vu ya 2015 awal-awal dilatih Allegri. 6 minggu pertama dia cuma 1 poin, tapi akhirnya kan sampai final juga. Ya kan? Itu waktu perpindahan dari Conte ke Allegri. Seperti itu. Nanti kondisinya Juventus tahun ini seperti itu. Oh, jadi memang apalagi ya pokoknya kalau asal menang 1-0 pasti panjang. Kenapa? Kalau di awal-awal Juventus pasti ngegas. Itu nanti akhir-akhirnya ya kayak musim kemarin, ya. Iya. Kayak Milan kan awal kemarin ngegas, cuma juara paruh musim akhirnya. Iya. Tapi ada fakta menarik ketika musim lalu Juventus yang kita tahu dan notabene sudah jadi langganan UCL. Di musim lalu tuh sangat dramatis tuh. Mereka berbagi ruang dan merebutkan posisi 4 menunggu hasil lawan Napoli, iya kan? Kalau nggak salah itu. Ya. Jadi Napoli hasil lawan juga, Atalanta Milan kan kemarin tuh. Atalanta Milan dan ada 1 kursi di Napoli kalau nggak salah. Napoli juga bermain setelah Napoli imbang atau kalah baru Juventus akhirnya di posisi 4 kan. Seperti juara champion padahal mereka akhirnya lolos untuk ikut kompetisi champion gitu. Jadi momen itu agak terseok-seok ya. Tapi dari awal kan saya udah 9 kali juara. Bahkan di obrolan grup kita kan juaranya dari kota Milan. Kebukti Inter Milan yang juara walaupun prediksi saya waktu itu AC Milan. Oh iya. Juaranya dari Milan. Juara waktu itu kala ada ya mungkin faktor non teknis ya. Si Agnelli main-main ke Casa Milan ya. Iya. Oh panitia liga ya. Panitia liga. Ini terlalu konspiratif pikirannya. Bukan terlalu konspirasi ya. Apa tuh? Seperti halnya kayak ya 2015 itu kan juga Juve diunggulkan untuk juara champion. Juve itu diunggulkan untuk juara champion 2015. Ada orang mana jagoin Juve juara Liga Champions? Ngaco bener. 2015 itu bursa transfer Juve loh. Bursa taruhan Juve semua.
yang diunggulkan maksudnya Juve gitu ya. Iya, yang diunggulkan Juve. Tapi kalau diunggulkan nggak mungkin juara itu Juve. Sebetulnya trio MSN itu waktu itu Mas. Iya, waktu itu memang masih Messi. Ngeri banget sih. Barcelona ngeri banget. Salah kalau itu menganggap Juve menjagokan Juve juara Liga Champion, itu netizen dan pundit menjagokan Ronaldo juara Liga Champion, bukan Juve. Iya, betul. 2015, Bos. 2000. Iya 2015 ya itu itu memang ya Juve dibilang dijagokan mungkin iya atau nggak sampai 3 besar lah kali, karena di situ selain ada Real Madrid ada Barcelona, dan kita tahu juga Munchen kala itu adalah langganan semifinal semenjak 2010 sampai 2015 ke atas itu selalu jadi diberikan panggung lah untuk Munchen masuk semifinal kan. Nah, ya mungkin Juve di situ bisa, dan dilihat dari permainan Conte yang memang harusnya juara kala itu, tapi ya tampaknya dijegal lah oleh Madrid. Oke, kita tampaknya sudah oleh Barca ya. Iya. Barca kalah sama itu panitia Liga UCL. Iya. Oke, kita langsung saja ke panitia Liga lagi itu. Pemilik ya. Pemilik FIFA kalau nggak salah. Kita tahu sendiri kan Messi waktu itu masalah pajak dibantu, masalah ini dibantu waktu itu kan Messi masih dikdaya ya. Akhirnya ya Messi lagi juara. Nah, oke, kita langsung masuk ke poin utamanya, yaitu di mana di sini kita kan akan ngobrolin juga tentang skuad dan susunan pemain fantasi UCL ya. Nah, buat teman-teman juga yang di sana yang mau gabung, langsung aja cek di Instagramnya Ngobrol Dunia Bola. Di situ ada kodenya tertera. Kita open terus sampai liga berlangsung. Antum atau ente mau ternak akun silakan. Syukur-syukur nanti juaranya dari dunianya itu dari Ngobrol Dunia Bola. Saya sangat appreciate di situ, dan juga buat para sponsor yang mau bersponsor dan mensponsori kita dan memberikan reward juga, kita masih buka open kok. Nah, kita langsung saja nih dari Mas Safin dulu nih. Kira-kira Mas, untuk posisi kiper ada rekomendasi siapa nih Mas? Kiper ambil Mendy aja, Mendy Chelsea. Oke, itu yang mainstreamnya, yang anti mainstreamnya. Anti mainstreamnya Handanovic. Oke. Kita selanjutnya ke Bang Cuplis. Kalau Bang Cuplis sendiri, kalau dari posisi kiper ada siapa Bang? Kiper underrated tapi mainstream ya, Keylor Navas. Wih, boleh juga itu. Itu boleh sih. Oke. Itu lumayan jauh nanti. Iya. Kalau anti mainstreamnya mungkin dari tim antah gitu. Dari bukan antah berantah tapi transfer kejutan ini, Mike Nan. Wah, padahal Mas Ale abis ini mau ngomong Mike Nan. Tapi sudah keseset, tapi nggak apa-apa. Ya kalau Mas Ale sendiri apa nih? Transfer kejutan. Iya. Donnarumma ya. Donnarumma tetap di hati. Donnarumma. Karena PSG pasti mungkin Keylor Navas buat di Donnarumma buat di UCL. Buat champion ya. Ditambah juga Donnarumma sebagai kiper terbaik ya di Euro musim ini. Ya tentunya akan menaikkan mental dan juga spirit juga buat PSG tentunya. Dan ditambah juga Donnarumma juga punya kesempatan seperti Gigi Buffon yang dimana pernah juga jadi sekaligus jadi branding itu nanti Donnarumma. Kenapa itu? Karena buat bantu juga. Secara usia lebih muda. Ya. Satu, betul. Dia lebih menjual daripada Navas kalau untuk ukuran branding di tim ya. Ya. Oke. Selain Donnarumma, anti mainstreamnya siapa nih, Bang? Alisson Becker deh. Alisson Becker. Kalau Alisson Becker sih kayaknya nggak anti mainstream ya, itu juga keren sebenarnya. Nanti pasti di situ juga. Susah sih kalau. Tapi kalau prediksinya nggak lolos, ambil Becker kasihan bos yang main. Iya.
Iya, kalau tadi kan memprediksinya Liverpool nggak lolos. Kenapa bertolak belakang Indonesia ya, Bu? Iya, kalau kebobolan sama Milan 3-0 gitu kan, kita nggak ada yang tahu, nggak clean sheet. Messi dia hat-trick nanti gimana? Kalau mungkin ada nama lain. Nama lain yang Menyong tadi sih. Sorry, membenarkan spellingnya Mike Menyong. Ya, Mas Supli, tolong dicatat. Oh, sorry ya. Tadi Mike Menyong bukan Megnanan. Mike Megnan ya. Bukan ya? Menyong. Si Matalang. Kalau fansnya Milan si Matalang. Mike Menyong. Oh, si Mata Elang berarti kalau di One Piece itu apa itu? Akanome. Mihawk. Oke. Nah, kita langsung saja di posisi back masing-masing sama kasih 2 rekomendasi back aja nih dari Mas Suplis dulu nih. Kira-kira siapa nih? Hakimi main nggak sih? Hakimi main, starting. Nah, Hakimi lah. Masuk Hakimi. Hakimi masuk siapa? kanan. Hakimi sama siapa ya? Kalau di back mungkin back yang agak panjang nanti bisa ke La Juve jauh ya, De Ligt lah. Kasihan ya. Ya mungkin karena saya dari Juve ya, De Ligt. Kalau jagoin back saat ini yang nanti bisa melaju jauh Hakimi. De Ligt juga sering bantu ketika corner dan servis juga, dan barangkali juga misal Juventus kebobolan ya, De Ligt bisa jadi pemecah kebuntuan dan bisa scoring biasanya juga, dia dan itu masuk poin. Iya. Tapi dia juga sering bunuh diri. Nah, itu minusnya di situ. Tapi jarang lah. Sebenarnya De Ligt itu dibelinya mungkin nanti mungkin setelah ketika Juve nantinya misal lolos 16 besar. Ya, kalau di fase grup mungkin agak belum panas kali ya De Ligt, jadi grogi demam panggung ya, masih muda juga ya. Kalau grup tetap Hakimi ya. Dan masuk. Dia juga Hakimi sering bantu assist PSG juga kan tentunya ya, sering overlap. Dia sering overlap. Ya, kita lihat juga di Inter dulu sebelumnya juga dia sering bantu serangan, dan sebenarnya kalau Hakimi itu sering cetak gol sih kalau saya lihat, karena Hakimi ini minusnya di inside. Iya, di umpan-umpannya sebenarnya. Tapi kalau cetak gol dia kayak seperti Maicon kali ya. Kalau menurut saya sih. Oke, kita lanjut ke Bung Safin. Oke, untuk yang mainstream Rafael Varane. Karena musuhnya kan cuma Young Boys. Ya, oke. Bukan itu. Nanti gak kebobolan. Anti mainstream pasti ini Bastoni. Wah. Jangan Inter terus. Anti mainstream terakhir Mahle dari Atalanta. Oh, Mahle. Ya. Euro Mahle juga keren mainnya. Keren ya. Itu boleh itu spot rekomendasi buat fantasi UCL musim ini juga, buat teman-teman juga. Kalau teman-teman bermain fantasi Euro kemarin atau belum bermain, coba cek dulu deh. Mahle itu sering banget cetak gol dan dia harganya terhitung sangat murah, dan jadi tentunya selain murah, jadi pelengkap tim kalian juga bisa diandalkan lah. Oke. Nah, kita langsung ke posisi central midfielder. Langsung saja nih, Bang Safin, kira-kira siapa aja nih? Central midfielder yang mainstream ini. Ya. Karela. Kalau dari Inter Karela. Oke. Yang anti mainstreamnya? Anti mainstreamnya yang jarang diambil orang ini ya. Ya, oke. Sandro Tonali. Tidak mainstream. Oh, Sandro Tonali. The next Pirlo ya. Mainstream. Ya, enggak mainstream itu. Tapi angin-anginan ya. Tapi memang Sandro Tonali kan memang digadang-gadang sebelum join di AC Milan memang jadi wonderkid Serie A, dan kita lihat juga di Giornata awal Sandro Tonali bermain sangat mengesankan ya kan. Cetak gol lewat tendangan bebas kemarin. Yes, seperti Andrea Pirlo ya.
atau Ambrosini? The next Andrea Pirlo. Dia mainnya seperti Andrea Pirlo. Bukan Ambrosini ya. Oke. Kalau walaupun masuk yang salah. Oke, Bang Ali, gimana Bang? Sandro Tonali katanya salah klub katanya. Harusnya itu ungkapan sakit hati dari orang yang tidak dipilih, dari klub yang tidak dipilih. Biasa. Oh, iya. Ditikung ya itu ya. Iya, Tonali itu fans Milan dari kecil, dia main dari hati. Wah, kita main pertandingan terakhir kemarin dia lawan Lazio, kombinasi Gattuso sama Pirlo, gila. Lari semua bola, intercept dikejar, umpan juga oke. Ya wajar sih kalau misal fans Inter tuh ada kayak gitu. Iya. Tapi memang Tonali sih perlu dimasukkan ke kantong nih dalam midfielder fantasi kali ini. Tapi kalau menurut Bang Ali, kira-kira 2 pemain rekomendasi dari Bang Ali ada siapa aja nih? Posisi mana nih? Untuk midfielder Pogba sih ya. Karena lihat based on 3 pertandingan IPL kemarin juga sering assist ya dan cetak. Ya, sering assist dia. Okay. Sama yang anti mainstream Tonali sih, sama sepakat sama Mas Ferry. Iya, Tonali memang perlu dimasukkan juga sih. Kadang Milan beberapa kali dapat bola atau poin selalu dari set piece, baik itu free kick ataupun corner kan, karena Sandro Tonali juga ambil corner juga. Oke. Kita selanjutnya ke Bang Cuplis. Menurut Bang Cuplis siapa lagi nih midfielder yang rekomendasi buat sama fantasi? Kayak Mas Ale ya, pilihan saya Pogba sama Tonali. Oh sama ya, oke. Nggak ada reason lain gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau untuk yang terakhir ya itu di mana 2 striker sama. Kalau menurut Mas Ali sendiri untuk striker yang patut dibeli siapa aja nih? Betul, Messi. Ronaldo itu jelas. Ronaldo ya. Rekan-rekan fantasi UCL. Ronaldo itu harus ada di tim meskipun dia ex Juve dan sekarang di Manchester United yang saya tidak ada yang suka. Tapi secara formal jelas dia menjanjikan. Dan kalau suruh dipilih Ronaldo atau Messi, kan misalkan uangnya nggak semua bisa masuk kan pemain tersebut. Kira-kira kalau menurut Bang Ali atau memasukkan dua-duanya, nanti sisanya pemain jelek-jelek aja deh gitu. Ronaldo sih karena Ronaldo lebih sebapuk-bapuknya temennya, dia masih bisa main. Dan juga di pertandingan terakhir MU udah kebukti juga, kayaknya sih udah nyetel. Tapi kalau Messi kita belum benar-benar kelihatan nih di PSG. Ya, setuju. Walaupun Messi punya skill dan ya tentunya media akan menyorot Messi sehingga mungkin Messi akan bermainnya akan sangat sangat show off gitu. Tapi faktanya ketika Messi bermain malah derdek malah gemetar ya, jadi dia nggak bisa berbuat banyak buat tim. Nah, selain nama Ronaldo ada satu nama lagi nggak kira-kira? Unsur nepotisme pasti ada, dan tolong masukkan Olivier Giroud. Olivier Giroud, striker France yang sedang gacor-gacornya ya di Milan. Untuk game pertamanya dia lebih fresh karena match terakhir dia nggak main. Mungkin JL ini lebih punya tenaga lebih. Jadi maksudnya memang ini strategi Milan untuk bermain di UCL menyimpan Giroud ya? Kemarin sih karena dia sempat COVID positif ya, jadi nggak masuk. Isolasi ya. Oke. Tapi kalau untuk pembelian di UCL ini minimal di fase grup harus punya, selain Ronaldo, rekomendasi dari Mas Ali harus punya Giroud ya. Olivier Giroud. Nah, oke, kita simpan. Selanjutnya ada siapa lagi nih Mas Safin? Ya. Untuk striker. Ini nanti ada pertanyaan untuk kapten juga ya. Untuk siapa? Untuk kapten tim. Oh iya. Ini berarti striker dulu ya. Iya, kalau yang mainstream Romelu Lukaku. Oke. Wah, nggak bisa move on atau gimana ini? Fans Inter. Iya, padahal udah
Kok kayak nggak ada nama lain aja gitu, Zeko atau siapa? Saya ini nanti makanannya Lukaku ini. Iya. Main kecil ini nanti makanannya Lukaku. Iya. Ya sepakat sih. Di fase grup Chelsea lebih diuntungkan ya. Grup surga itu grupnya Chelsea sama Madrid ya. Tapi nanti Lukaku memwernerkan diri. Malah Werner jadi Lukaku. Oke, selain Lukaku ada siapa lagi tuh? Andre Silva, pemain Leipzig ya kalau nggak salah ya. Ya, itu tahun kemarin di Bundesliga gacor banget gitu. Beda waktu dulu masih di Serie A, di klub apa itu lupa saya namanya. Mainnya gede banget dulu. AC Milan dong, jangan gitu. Oh, AC Milan. Oh iya. Waktu di AC Milan saya jelek, tapi waktu pindah ke Bundesliga gacor dia. Ya, oke. Tapi menarik sih. Memang jarang orang melirik Leipzig juga. Kalau nggak salah di musim lalu tuh saya melihat ada satu nama yaitu nama Angelo ya. Itu back sayap yang sering rajin mencetak gol dan itu boleh juga sih. Kalau menurut saya dibeli itu Angelino ya. Berpostur botak, kalau nggak salah itu pemain buangan City ya. Jadi di Leipzig juga bermain sangat bagus. Oke, selanjutnya kalau menurut Bang Suplis nih, dua striker. Ini dari tadi kan saya di luar Juve terus ya, kali ini di Juve Chiesa yang lagi satu-satunya pemain paling menjual di Juve. Iya. Tapi Chiesa kalau nggak salah dia posisinya midfielder sih. Kalau untuk striker Chiesa bukan di striker. Bukan. Kalau kemarin kayaknya di striker. Morata. Udah bingung deh, strikernya nggak ada yang bagus bang. Tanya. Cuma tinggal satu. Messi ada. Atau wakilan Mbappe. Ronaldo itu masih pasti ada Ronaldo. Haaland kali. Ronaldo pasti kalau di grup ya, nanti kalau di kelas grup mungkin Griezmann akan unjuk gigi ya. Oh iya, Griezmann nama lama yang seharusnya sempat bisa muncul. Iya. Bukan kemarin dia Messi Ken yang harus ditransfer kalau dari di grup Messi malah nggak masuk aku tahun ini. Messi Ken. Moisken. Dia di timnas bagus. Kalau di Juve bagusnya di super sub. Kalau buat simpanan nggak bagus dia Moisken. Oke, jadi maksudnya mungkin Griezmann nanti yang tampil. Tapi saya setuju sih tadi bilang Chiesa ya, nama Chiesa. Wah, iya ya. Nah, Chiesa ini menarik sih karena Chiesa ini kalau pemain ini tuh spesial kalau menurut saya tuh. Jadi dia itu ketika tim pemain lain tidak bisa berbuat banyak dan dia itu benar-benar jadi pembeda dan differential player di satu match yang benar-benar ketika pertandingan walaupun kalah dia bisa jadi pembeda. Ya, betul. Kayaknya paling kalah, spesial di situ. Atau ketinggalan, posisi tertinggal dia memang jadi pemecah kebuntuan tim sih. Kita lihat juga di timnas Italia kemarin dan di Juventus kalau nggak salah di Giornata pertama juga dia gila bermain walaupun seri ya belum menang ya Juventus tapi ketika itu seri Chiesa itu asis pertama kali ke Dybala. Asis pertama dan golnya juga nyisir dari kanan dia melakukan transisi sampai depan sangat-sangat baik sih dan ya mengikuti jejak sang ayah ya yang kita juga nantikan kiprahnya apakah akan menjadi pemain mega bintang ya, ketika nantinya sukses bersama Juventus atau dia khilaf pindah ke Inter kali ya. Oke. Untuk yang terakhir ya itu penutup di mana masing-masing dari mas-mas semua dan bang-bang semua ini merekomendasikan satu super kapiten untuk game week pertama atau di draft draft FUCL game week ini atau match day pertama ini. Ronaldo udah pasti ini. Kalau Bang Ali sendiri siapa Bang? Jadi duluin Suplis ya. Emang Ronaldo itu lebih sekitar pemain aman. Iya. Ronaldo ya. Ya, dia mungkin match day pertama hat-trick langsung. Oke, kita kantongin langsung Ronaldo dan kita kunci langsung. Kalau dari Bang Suplis
Ya tadi udah disebutin kan, malah tak rebut pertama Ronaldo itu udah pasti aman itu. Wah, menarik nih. Kalau Bang Safin sendiri, kira-kira siapa? Lagi sama Ronaldo juga? Oh enggak. Lukaku sih, walaupun sudah all boys nanti untuk young boys masih bisa lah. Tapi kalau untuk super kapten, saya pilih Erling Haaland. Oh tadi kenapa tadi nyebutnya Lukaku kalau di striker Lukaku ada buat striker aja, buat sampai fase grup ya disimpan aja dulu ya. Tapi buat match day pertama Erling Braut Haaland. Oke. Perlu diingat tahun kemarin Erling Haaland top skor UCL dengan main 8 kali, 10 kali cetak gol, 2 kali assist. Ya. Sekarang ini masih bocor lah. Ya, serem banget juga sih Haaland ya. Udah posturnya tinggi, speednya oke, headingnya gila, oke lah semua perfect lah ya. Ibaratnya itu udah kayak kalau cewek itu mungkin Anya Geraldine ya. Oke, kita sudah di penghujung akhir. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Ali, Bang Cuplis dan Bang Safin untuk kesempatan dan waktunya sudah hadir di Ngobrol Dunia Bola. Dan tentunya jangan kapok-kapok ketika kita nanti undang lagi untuk ngobrol baik UCL ataupun hal lainnya yang mungkin kita juga banyak belum tahu dari mereka juga. Nah buat teman-teman juga saya akan mengingatkan bahwasanya FUCL ditutup besok. Jadi tentunya hari ini sudah mulai nyusun pemain dan ngecek pemain. Jangan lupa juga ajak teman-teman dan share juga kalau misalkan ini baik dan serunya bermain fantasi di Ngobrol Dunia Bola, dan join telegramnya juga tentunya. Dan tentunya selain hadiah utama, kita juga akan sering ngadain giveaway dan quiz di dalam grup tersebut. Jangan sampai kelewatan. Oke, kita sampai berjumpa di podcast Ngobrol Dunia Bola edisi selanjutnya yang nggak akan kalah menariknya di edisi kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Stay healthy dan see you. Ngobrol Dunia Bola, as we know it.